pertama alat-alat dulu yang harus disiapkan. Saya lupa di sini ada handscoon sterilnya nggak ya? Ada. Oh ini prinsipnya. Oh, sekarang adalah steril. Iya. Oh, tadi bersih. Iya. Yang lainnya bersih. Sebenarnya kalau handscoon steril karena ada alasnya itu bisa kita gunakan untuk menyimpan alat-alat lain ya. Oke, alat-alat yang harus kita siapkan apa? Ini laringoskop. Laringoskop biasanya di tempatnya ya. Terus Laringoskop. ya harus dicek dulu lampunya. Kemudian apalagi yang harus disiapkan selain laringoskop saja. Kemudian ETT sesuai ukuran apa ini yang di atas ya? Ada mandrinya nggak tadi? Mandrinya ada di dalam ya. Milih apa namanya? ETT dipastikan dulu. Kan ini suka di kemasan ya. Di kemasan itu kita bisa sambil cek kok ya. Oh ini. Ya, kita bisa buka bagian atasnya ini, kemudian kita bisa cek si balonnya itu, si cup-nya, ngembang dengan baik atau enggak gitu ya. Oke, jadi harus dicek dalam kondisi dia tetap dipertahankan steril seperti ini. Oke, ini masih bagus, cuma nggak ada ininya nih. Nih lihat ya, ada nomor 6,5, ada nomor 7. Oke, nomor mana lagi nih? Ini nomor 6. Ukurannya ada 3. Ya, di masing-masing itunya ada ukurannya. Ada ukuran. Ada. Kecil tuh cabangnya. Ini buat anak-anak. Oh, Bayi. umur. Mata Iya. umur Bu ya? Nah, ini bahkan sampai nomor 8 ada ya. Triana itu. Oke. Lalu bagaimana tadi kita memilihnya mana yang cocok untuk pasien kita? Iya. Menggunakan apa? Kelingking. Oke. Coba dibilang sih. Oh, ini buat hidung. King. Dia nomor. Enggak, ini buat masuk ke trachea, bisa melalui mulut, bisa melalui hidung, tapi kita mau masukin melalui mulut ya. Oke, kalau kafnya oke, berarti kita kosongkan. Oke. Kemudian ini namanya mandrin, tidak ada di dalam kemasan alat ini ya. Ini mah biasanya rumah sakit punya untuk memudahkan pada saat kita masukin supaya nggak meleot-meleot gitu. Biar lempeng Bisa ya. kan? Iya. Udah masuk cabut. Gunakan mandrin, iya. Mandrin. Oke, ya. Ini Apa di situ aja? mandrin dengan mana tadi gel? Terus apa lagi? Gel. Squid, ya handscoon sama apa namanya? Suction. Ya, suction masuk sini. Terus BVM, terus apa lagi? BVM. Oke, BVM ini pakai masknya. Nanti kalau pas sudah mulai masang, ininya dilepas ya. Ini bisa untuk hiperventilasi dulu. Oke. Utara. Ya, terus apalagi sudah BVM ini apa? Plester. Mana plester tadi? Oke. Plester dengan guntingnya. Oke. Terus kan berikutnya adalah opak ya. Opaknya. Ya, opaknya ya. Oke. Baik. Prosedurnya di awal kita sambil mana tadi saturasi oksigen ya? Langsung siap. Lurus. Oke, satu HP kan. Jarinya ada. Oh, pasang di jarinya. Ada saturasi. Mungkin di B kali ya. Iya, udah nanti kirim ya. Mas Neng. Iya, berapa? 1 juta. Oke. Oh, 500. Ada. BVM. Ya. Kamar mandi, meja, Nolokin oksigen tuh. Ya, betul. tempat kompor gas. Ini kita lakukan hiperventilasi dulu ya. Kalau misalnya pasiennya apne kita berikan dulu oksigen sampai dia di situ saturasi oksigennya lebih dari 95%, 94% ya. Mau sampai 100 misalnya. Oke, sudah itu baru kita siapkan untuk pasang ETT. Harus berdua ya, tidak bisa pasang sendiri. Iya, Bu. Oke, jadi kalian nanti walaupun kompetensinya di S1 itu tidak untuk memasang ya, karena untuk memasang itu harus yang sudah advance, ada pelatihannya sendiri, tapi setidaknya kita bisa menyiapkan, bisa membantu selama proses ya. Oke, dan biasanya seperti ini nih yang ngasisteninnya nih. Mau main sama Mbak Dwi yuk. Oke, sudah. Oke, saya misalnya pakai handscoon steril saya siapin di sini ya. Pasang handscoon. Nah, kita
melakukan bagging. Kalau itu steril sih nggak akan sobek. Dia lebih tebal. Karena itu murah. Dan itu kegedean. Ya, selesai masang, enak sebelah sini ya. Ya. Ini tadi terus dengan lampu ya. Oke. batang. Ya, Mbak Indah suction. Nah, misalnya ya tadi suctionnya kan nggak ada ya. Steril. Suction dulu, ya. Oke. Sesudah itu ETT. Ya, ETT. Mbak Indah kasih gel. Nah, jadi kalau dia udah pegang ETT gini, kemudian kasih gel oleh kita yang membantu. Ya, ini saya nggak bisa masang beneran ya, karena lampunya juga nggak ada. Nah, ininya masih belum di kuncinya. Kuncinya belum di lock. belum ditarik. Nah, jadi kita tuh bagian-bagian itu tuh. Karena ini tangannya steril, nggak leluasa kemana-mana ya. Oke. Ya, kemudian kita pasang misalnya. Bantuin saya, Bu. Tahu nih masuknya kemana. Tahan, Pak. Ini itu saja. Tarik dari bawah. Apa? Copot kan? Copot dia. Bu mati katanya. Oke, misalnya udah masuk, dia akan oke. Nah, operatornya nyiapin ini, kita memompa cuff-nya, dikasih udara 5 sampai 10 cc ya. Seringnya kita kasih di antara 8. Hop. Siap-siap. Kalau lagi kerja begini mau ketek kenapa gitu. Lalu selanjutnya kita akan cek ya, operatornya boleh dikasih stetoskop. Nah, stetoskopnya ada. Oke, sini Pasangkan. nah kalau udah begini kan fase sterilnya udah lewat ya. Oke, jadi kita bisa pasang. Terus kemudian yang bantu mompa, kemudian operatornya nanti yang akan ngecek suaranya kiri dengan kanan apakah seimbang. Kalau udah seimbang misalnya oke, berarti ini sudah siap difiksasi pakai bisa gantian nanti karena pasarnya apne misalnya nih ya. Oke, jadi operatornya sambil nunggu nyiapin pressure, dia yang akan bagging gitu ya. Nah, untuk plaster seninya banyak, tapi saya lebih suka menggunakan yang satu jalur saja ya. Itu sih senang-senangannya orang-orang aja. Bisa nggak? Yang Mbak Indah yang ini Mbak Indah. Oke, pokoknya kalau mau satu plaster, yang satu bagging jangan lupa. Begitu guys. Berikan 2 aja cukup. Atau pakai pita di sini bisa ya. Mau satu ke sini boleh, satu sebelah ke sini boleh. Cuma kalau saya lebih seneng Kanan. Biar estetik. ya. Sesuai. Yang penting kuat ininya. Jangan, ya. Kemudian tinggal memakai opak. Udah, opanya gak usah di plester. Langsung ya, kalau begini udah langsung ke bawah. Oke, karena sudah kebuka ya. Oke, sudah tuh selesai lah. Ya, tinggal berikutnya kita perhatikan. Nah, nanti kalau ada sekret segala macam, suction dari sini. Ya, tinggal dicopot. Suctionnya di sini. Jangan suction di mulut. Dari sini kalau di mulut ya cairan di mulut aja, dan kalau begitu posisinya di sini banyak cairan, di sini juga ada cairan, suctionnya harus 2. Nggak boleh satu sini iya ya, satu lubang Ganti ya. Giliran. satu untuk beberapa lubang, nggak boleh. Mulut sendiri, trachea sendiri ya, karena ini steril. Kalau ini mah boleh aja bersih ya. Oke. Itu ya. Nah, masalahnya tidak semua pasien dalam kondisi gawat darurat itu bisa semuanya ditembus, trachea ditembus dari dalam ya. Misalnya kasus-kasus menggunakan ini ya, pada saat masang kalian bisa menggunakan squid tadi squidnya mana Neng? Nah, ini squid ya, menggunakan squid. Squidnya dikasih NaCl boleh ya. Kemudian ya ini dipasangkan
atau ditusukkan di area trachea. Kalau bisa kita raba, coba di leher kita ada, walaupun perempuan ada 2 tulang yang agak menonjol atas bawah, di tengah-tengahnya agak cukup lebar dan cukup dalam, ya kita raba di situ, kemudian kita tusukkan di tengah-tengahnya. Kalau kalian di bawah jakun kan ada yang ya di antara jakun, di bawahnya lagi kan ada tulang lagi yang menonjol tuh di tengah-tengahnya kan itu cukup lebar. Itu cukup lebar ya. Ya. Tusukan dengan kondisi sudut 45 ya. Terus kemudian ini kan pentomnya bukan untuk ini ya. Kemudian nanti kalian sesudah gerak plong gitu, kemudian aspirasi. Saya sendiri terus terang belum pernah kalau masang ini ya, karena seringkali kondisi ini di pre-hospital. Kalau sudah di emergensi, udah ada dokter, biasanya menggunakan yang insisi gitu ya. Kayak ini misalnya sudah oke nih, udara yang keluar, mandrinnya kita tarik, kanulnya kita masukin. Nah, tapi ini seharusnya disambungkan dengan Y connector ya, Y connector. Kalau nggak ada, kita bisa gunakan squid yang 3 cc, dilubangin pinggirnya. Ya, kalau squid ini kan, coba ada squid 3 cc kan, Neng? Oke. Kalau squid 3 cc ini kita ambil barrelnya, ya, ambil barrelnya begini, disambungkan ke sini. Ini bisa dilubangin pakai pakai pisau juga bisa ya. Kalau kepepet nggak punya Y connector ya, kita bisa lubangin di sini. Nanti ini disambungkan dengan sumber oksigen. Nah, ini kan lumayan apa ya? Enggak, ini juga dia. Sebelah udah beres. Sebelah. Harus yang 5 kayaknya. Yang 5 kegedean nggak ya biasanya? Squid 5 cc. Iya, agak ini sih ya, tapi nggak apa-apa daripada nggak masuk. Kegedean. Iya, ya nanti bisa aja ininya di plester. Kemudian tadi kan kalau sudah ada lubang di sini, kita bisa tutup pada saat kondisi inspirasi ditutup, nanti pada saat ekspirasi buka. Ini tutup 1 detik, buka 3 detik. Tutup 1 detik, buka 3 detik. Itu yang disebut dengan prosedur jet insuflasi itu ya. Tapi ini tidak prosedur ini hanya 30-40 menit saja. Ya, artinya kalau udah kesana udah nggak efektif gitu ya. Oke, nah itu jadi selanjutnya kalau di rumah sakit ini tadi bisa di insisi ya, di insisi terus kemudian pakai ETT masuk atau pakai kanul tracheostomi. Walaupun di UGD seringkali kalau tracheostomi kan tidak mudah didapatkan ya, pakai kanul ETT gitu. Kanul ya, kanul ETT kalau kita pasang ke tadi ya, ke tracheostomi yang surgical cricotherodotomy, ini kan paling masuknya sebenarnya sedikit ya. Ini terlalu panjang, kita bisa potong di atas sini. Yang penting tidak di bawah selang untuk mempakapnya. Nanti ini bisa diturunin ke sini, jadi bisa lebih pendek gitu ya. Oke. Nah, itu ngebuka jalan nafas ya sampai segitu.